Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny Ikhlas bisa bersama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club satu-satunya acara diskusi yang menghadirkan fakta dan realita diselingi drama-drama yang berlebihan. Hanya di sini Anda bisa menyelesaikan masalah tanpa solusi. Dan sudah hadir orang-orang yang akan membahas ini semuanya tentu saja karena kami menghadirkan orang-orang yang memang luar biasa juga. Di sebelah kanan saya ada McDanny. Ya. Beliau dari kelompok cabe ya. Kelompok cabe ini kelompok pemberantas cabe. Pak. Ya. Komisi Pak. Tolong hargai komisi saya. Komisi ya. Komisi Pemberantasan Cabe-cabean. Cabe-cabean. Jadi kelompok cabe, komisi Pemberantasan cabe-cabean. Iya, McDanny. Iya. Dan di sebelah kirinya ada Indra Bekti. Indra Bekti mewakili Paskas, ya? Ya, betul. Persatuan Artis Spesialis Casting. Betul. Luar biasa sekali ya. Tapi paling tidak saya pernah stripping loh. Pernah stripping? Ya, stripping casting. Stripping casting ya, di mana-mana ya. Dan ini adalah salah seorang, kalau mungkin orang tidak mengetahui bahwa dia adalah salah seorang vokalis FBI. Ya. FBI. Coba tadi di A. Dan orang A. Aku bahagia, hidup sejati. Kenapa mas? Apa? Kenapa? Iya, tampiasnya. Indra Bekti luar biasa sekali. Di belakangnya Indra Bekti ada Bapak Jarwo Kuat. Iya. Selamat malam Pak Jarwo. Ya, selamat malam. Pak JK. Ya. Anda ini dari badan Ngunyah aja. Ngunyah mulu. Iya, kayak memamah biak nih. Lagi ngunyah cabe saya. Oh, ngunyah cabe. Ya. Beliau adalah dari Badan Pengawas Pasar dan Logistik alias dari Bapalo ya. Bapalo. Oh, jangan gitu dong Pak. Kasar benar Anda. Iya ini soalnya singkatannya Pak. Masing-masing kita punya bapak. Iya makanya Pak. Ya. Badan Pengawas Pasar dan Logistik Bapak Lo. Sini Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya di sebelahnya ada Ferry Mariadi. Ya, selamat malam semuanya. Iya. Perkenalkan nama Dari Maco habis. Anda ini dari kelompok. Kebetulan saya dari Satuan Anak Motor Penjaga Amanah atau disingkat dengan SAMPAH. Ya nggak enak. Ya. Kamu singkatannya enak tadi apa? Satuan Anak Motor Penjaga Amanah. Tapi disingkat jadi SAMPAH. nggak enak banget ya. Tapi biar bagaimana anak motor itu selalu menjagakan amanah dari orang-orang yang itu yang paling penting adalah yang memegang amanah. Betul Karena sekali. paling sulit di dunia itu adalah memegang amanah itu. Cuco. Anak motor cuco. Ya, di sebelah kanannya lagi ada Fitri Tropika alias Fitro. 17 years old, Cimahi. Iya, mewakili dari klub ABG berkulit eksotis ya. Dari cabe ya. Kenapa? Kita udah pernah bahas ini kan? Iya. Sebelumnya kan? Betul. Cabe-cabean. No. Sekali lagi. Cabe. No. Cabe-cabean. No. Sit. Enggak, yang bener. Ciripa kali. Cabe. Coba, ini kita akan ngebahas ini panjang banget coba. Ya. Cabe. Oke, good. Oke. Sit. Sit. Good boy. Sit down, udah. Ya, di belakangnya ada Vincent, pengamat perkembangan sosial. Pengamat perkembangan sosial pergaulan terlarang ya. Ya, singkatnya Pepes Pete. Iya. Anda memang pengamat sosial pernah memang melakukan pergaulan terlarang? Atau? Oh, siapa saja sudah saya gauli secara terlarang. Itu makanya saya jadi pakarnya di sini. Karena saya sudah bergaul dengan berbagai macam dari orang tua, orang nakal, semualah. Orang aja saya pernah bergaul. Oke, terima kasih Vincent. Terima kasih. Di sebelahnya Vincent ada Uca Limau. Selamat malam Jakarta. Iya. Selamat malam semuanya. Hidup selalu. Tolong yang di belakang gak usah bakar-bakar gerobak sampah tuh. Gak usah. Makasih. Oke, terima kasih. Uca Limau mewakili Joki Insaf di sini. Saya Joki Insaf. Joki Yang Insaf. kalau bulan puasa sebelum subuh. Kurang.
curang. Tuh imsak, tuh imsak. Imsak. Curang. Anang batas lu. Curang, interupsi. Ya. Saya kemarin mau ngajakin mama saya nggak boleh itu di situ. Coba Mas Iwan Fals diantar sama Bunda Ipet belakangnya boleh. Iya, memang begitulah kalau keluarga bahagia. Ya. Iwan Fals. Iwan Fals sama Bunda Ipet bukan. Salahnya. Kakak Seleng. Interupsi. Kakak Selek. Lu tuh gimana sih suka ngaco? Kenapa? Maaf Kade maaf. Kade sih. Apa Kade? Kang Denny. Kang Denny, jangan manggil Kade, Raul gitu. Gila, gua kan pengen gagah juga. Iya, Masa maaf, gua maaf. dipanggil Kade? Iya. Jadi saya protes aja Iwan Fals tuh nggak ada hubungan sama Bunda Ipet. Oh iya Kakak nggak ada. Selek Dia, maksudnya. dia salah maksudnya. Ya kenapa lu mau jatuh aja? Nggak, angin AC kenceng banget saya ke bawah. Makanya lu. Ya, sekarang apa yang terpikirkan kalau misalnya saya berbicara mengenai cabe? Kita lihat sama-sama ya. Kira-kira apa itu yang namanya cabe? Kita lihat sama-sama. Fenomena gadis cabe-cabean. Itulah dia. Jadi ternyata cabe-cabean lo wanita yang diperebutkan oleh anak-anak motor dalam kalau misalnya menang dia bisa tidur dengan wanita tersebut ya. Cewek-cewek ABG tersebut. Saya ingin tanya sama Ferry sebagai anak motor. Memang ada itu nama cabe-cabean itu ya? Kalau kita lihat itu cabe-cabean atau Iya. cewek ABG ya. Iya, cewek Karena ABG. 80-an pertama kali saya belajar main motor. Iya. Sangat tidak bisa dipungkiri bahwa zaman dulu tidak ada seperti itu. Bisa dibayangkan kalau dari 80-an sudah ada cabe-cabean ABG gitu, 30 tahun kemudian, Iya. jadi apa itu cabe? Jadi ibu-ibu pastinya kan 30 tahun kemudian. Sudah tidak menarik lagi. Udah jadi cabe gendot ya. Atau cabai kering mungkin ya. Iya. Saudaranya. Jadi Iya. saya pikir kalau zaman dulu mungkin bukan cabai-cabean zaman Iya. dulu. Zaman dulu itu mungkin bisa dibilang apa ya? Dulu tuh gongli namanya. Gongli itu apa? Coba. Bagong liar. Bagong liar, Iya. Apa itu bagong Istilahnya. liar? Hanya mungkin karena istilah itu berkembang sekarang ini menjadi cabe-cabean. Betul. Ya. Mungkin beda makanya- istilah aja ya Pak ya Iya, zaman betul. dulu itu seperti. Ya. Jadi waktu dulu sih belum ada yang namanya cabe-cabean. Belum ada kalau saya. Dan kalau nggak salah waktu dulu tuh belum sampai ke kalau sekarang ini yang menjadi masalahnya adalah banyak sekali anak-anak yang masih muda tetapi Ya. udah seperti ini. Ini kan yang Anda pernah rasakan waktu dulu nggak ada yang diperebutkan gitu kan dapat cewek Menjadi gitu. bahan taruhan gitu. Iya. Yang saya tahu perempuan atau cewek zaman dulu tidak menjadi bahan taruhan. Tapi jadi bahan apa? Jadi bahannya satin atau sutra atau corduroy. Iya. Heeh. Kalau Dulu dulu sih ada. ada ya, santung ya, santung ada sama nilon. Ada tuh. Yang murah-murah tuh biasanya kainnya Georgette ya. Betul. Tahu sih Pak. Bisa itu di Kok baru Cibadak tahu? atau di mana Sa- Cigondewa ada. Iya, saya di Pasar Baru. Ya, saya mau tanya sekarang sama Fitrop. Sama Fitrop gimana dengan fenomena cabe-cabean ini? Anda kan banyak bergaul sebagai Ya, anak muda. to be honest ya, ini agak yes. Anas sudah ketangkep KPK tuh ya. Anas. To be honest ini agak ngerugiin banget buat kita-kita. Apalagi buat di sekolah aku. Iya. Karena kita kan ada English Club yang semua membernya tuh dibilangnya cabe. Club Apa cabenya gimana? cabe. Pengen gue sentilin deh bibirnya rasanya. Emang. Nggak, sorry. Ini aku mewakili teman-teman high school aku aja nih. Semua teman-teman ada di belakang nih. Oh, tua-tua ya high school. Iya kan, Hai. Oh, hai. Teman-teman high school maksudnya Anda kita sebagai kepala banyak- sekolahnya. Banyak banget dirugiin dengan istilah cabe-cabean ini. Cabe-cabean Sekarang ini ya. orang tuh gampang pukul rata
kalau lihat cabe dikit langsung konotasinya langsung ke arah situ. Betul, iya. Karena klub English club kita tuh klub anak-anak belajar English cabe. Cabe, iya benar ya. Terus udah gitu juga aku dan teman-teman cheerleaders aku merasa dirugiin. Oh, kamu cheerleader? Yes. Coba tunjukin, coba. Gila ya, coba. sebentar, Ini gua kayak yakin. cheerleaders, coba. Nggak percaya kita tanya pelatih saya. Nggak, karena itu yel-yel kita. Coba. We're cute, we're attractive, beautiful and energetic. Cabe, cabe, itu. Oh gitu ya. Gitu karena nggak ada yang salah. Saya ngelihat Anda nih dari wajah memang ya sosoknya Cengek banget ya. dari body cheerleader, Ya. wajah ciripa. Buk dong. Tapi kalau menurut saya sih Iya. yang pengen saya sampaikan di sini please berhenti berpikir picik gitu. Hah? Berhenti berpikir picik. Icik tuh dipakai di atas kepala. Bentar ya. Orang tuh sebaiknya memang jangan pukul rata, mending pukul dia. Gak jelas ngomongnya gua. Ampun. Pak Denny. Ya. Saya mewakili dari Komisi Pemberantasan Cabe-Cabean, saya Ya. jubirnya Pak. Oh, Ketuanya itu ada Pak. Siapa? Abraham Samsat Pak. Itu kalau KPK Abraham Samad. Ya. Kalau ini Abraham Samsat. Oh, Abraham Selain ketua Samsat. bisa perpanjang STNK Pak. Abraham Samsat ya. Jadi saya hanya ingin mencegah Ya. agar cabe-cabean ini tidak berkembang begitu banyak. Bahkan setelah ada cabe-cabean ada juga terong-terongan. terus apa lagi? Terus nanti ada timun-timunan, nanti ada kacang-kacangan, nanti mereka bikin grup namanya karedok Pak. Saya mencegah itu dan kalau tadi Anda lihat di VT, Iya. itu ciri-ciri cabe-cabean itu ya tidak jauh seperti, maaf ya, Viko maksudnya. Saya kasih tahu ya, saya ingin mencegahnya seperti ini. Yang pertama ciri-ciri cabe-cabean adalah menggunakan pagar giginya. Oh, kawat. Maksudnya kawat gigi itu. Kalau kawat gigi itu untuk perempuan-perempuan normal, tapi Oh. untuk cabe-cabean pagar. Pakai pagar. Betul, karena mereka tidak memikirkan kualitas. Oh gitu. Jadi takutnya ada saya kan yang harganya 20.000. ada yang 5.000 juga Pak. 5.000? Takutnya dipakai Iya. karatan, Iya. nanti ada yang ngilok giginya Pak, bahaya itu. Iya, Jadi saya cegah itu. Yang kedua, ini bonceng bertiga. Pak, maaf ya Pak, maaf. Ini freonnya bisa kecilin dikit nggak Pak? AC-nya Pak. Iya. Hah? AC-nya? AC-nya dari tadi Pak. Freonnya kecilin dikit. Iya. Ya, Dikecilin lagi. Kasihan. Udah ketemu. Untuk yang ini kru. Ini Kru, kasihan nih. tolong AC. Ini yang berapa PK sih? Kasihan Pak, biasa Ya nanti saya kecilin. Biasa, ya. oke. Terus- Kembali lagi. Tadi masalahnya di Masalahnya di tadi menggunakan pagar gitu Iya, ya, dan mereka pagar. tidak memilih kualitas ya. itu Terus- salah satu cirinya ya. Betul, yang kedua ini berbahaya sekali. Mereka bisa berbonceng itu tidak hanya 3. Hah? Bahkan 4 orang dalam satu motor. Bahkan keluarganya pun bisa dibawa satu motor. Satu motor. Ah, masa? Bahkan di motor itu mereka mau bikin apartemen sekalian, Pak. Itu yang bahaya. Enggak, mana mungkin. Ya makanya itu yang ingin saya cegah. Iya, Terus betul. perempuan-perempuan maaf nih, Iya. saya ini paling menghargai perempuan-perempuan seperti ini. iya. Saya menghargai sekali, Pak. Iya. Jangan sampai mereka tuh keluar malam. Kenapa? Kang Dani, emang boleh dipegang-pegang gini boleh? Boleh. Oh, sama Trans 7 udah dibayar kok. Oh iya. Kenapa? Pegang-pegang aja. Pecah berarti membeli loh. Berarti dia boleh pegang-pegang ya? Hei. Perempuan. Nah, Pak, kalau kayak bekti ini, Ya. megang laki-laki, Ya. itu namanya terong kecabe-cabean. Oh, terong kecabe-cabean. Tuh. Alias Nah, sekong. saya tuh tidak mau perempuan itu keluar malam. Kenapa? Pengennya itu keluar bareng. Oh gitu. Enak, Pak. Terus Jadi gini supaya- juga. supaya ada yang mengawasi. Betul, Kalau itu. keluar bareng Yang tuh ada terakhir nih, mengawasi. Pak. Iya. Saya tuh perempuan sekarang tuh aneh banget. Anehnya kenapa? Begini, puser nih roknya mereka Ya. ciri-ciri cabe-cabean itu pakai rok, Ya. itu puser ditutup. Pusernya di. Pusernya ditutup, tapi pusatnya dibuka, Pak. Oh iya. Itu Saya- yang bahayanya itu. Bahaya, saya ingin mencegah itu, Pak. Makanya Anda menjadi Komisi salah satu Pemberantasan cabe-cabean. Cabe-Cabean. Siapapun perempuan-perempuan yang seperti itu, Anda berhadapan dengan orang tua saya. Lu gak berani ngadepin diri sendiri? Ya enggak juga. Saya, Lu Pak, gak berani. Ya. saya setuju dengan anak motor ini. Anak apa? Anak motor. Anak motor. Itu pakai helm bukan?
Hah? Itu pakai helm? Ya saya pakai helm, Anda pakai peci. Emang gimana? Ada tuh. Jangan Anda perkirakan bahwa dengan jidat yang lebar seperti itu dia tampak pintar. Anda ngomongin saya. Tidak. Anda ngomongin saya. Jangan ikut campur. Ngomongin saya. Nggak ada yang ngomongin kamu, nggak ada. Diam! Sebentar ini ya. Sudah, ini keluarga macam apa kayak gitu? Pulang. Bilang. Jangan. Sama dia Aku aja. nggak mau tinggal di sini lagi. Keluarga berantem terus. Itu siapanya? Itu siapanya? Adik kakak. Deh di sini deh. Nih lo. Udah duh. Kasian ini. Kagak dikasih makan. Duduk Kena AC di Maaf, saya interupsi nggak enak di sini nih. Kenapa? Orang belakang ngomong, bang, nggak sopan banget dulu baru majikan, kan saya begitu. Saya malu, saya pindah table deh, tadi kayak gitu. Ya, Ya mau pindah nggak lo? saya pindah deh. Ya mau pindah. Keluar. Kan di sini aja di sini. Nggak ada yang Jangan ngusir. kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK menyelesaikan masalah tanpa solusi. Di awal kita sudah buka dengan apa sih yang namanya cabe-cabean. Sudah mungkin agak sedikit agak jelas lah. Tetapi sekarang kita bertanya-tanya apakah masyarakat mengetahui itu yang namanya cabe-cabean? Kita lihat sama-sama. Ada cabai rawit, Cabai merah. Cabai gendot. Cabai galak ya. Cabai setan sekarang yang lebih ngetren. cabai buat tahu gejrot tuh kali ya, enak ya. Ada cabai setan namanya cabai geledek. Cabai-cabean. Cabai-cabean sekarang cabai apaan ya? Oh cabai-cabean? Yang suka-suka anak-anak cewek yang ABG pada bawa motor. Bedaka belang-belang. Naik motor bertiga. Begini nih. Ketawa-tawa ini sampai iya. Aduh ya Allah. Sampai kayak gimana gitu. Nungging-nungging begitu. Itu di atas flyover kan? Iya itu cabai-cabean. Kalau malam suka pacaran di sini suka di situ ngobrol apa. Udah ketebel beda sama leher. Yang kalau ditampar tuh ngebul. Auto gitu-gitu apa? Yang joget-joget gitu. Cewek-cewek yang joget-joget gitu. Ya imut-imut lah pokoknya lah cabai-cabean. Sekarang kayaknya om-om suka sih cabai-cabean sejenis ABG-ABG yang lagi naik-naiknya sih. Cabai-cabean tuh tanpa om-om kalian bukan apa-apa. Iya. Ternyata masyarakat sudah mulai mengerti juga yang namanya cabe-cabean ya. Pemirsa di rumah, kalau misalnya ingin menonton yang namanya ILK secara langsung, silakan menghubungi di bawah sini ya. Silakan hubungi, Anda bisa bersama-sama di sini menonton secara langsung ILK. Sekarang kita lanjutkan, saya mau tanya ke Pak JK ini. Pak JK, Ya, itu revolusi cabe-cabean itu seperti apa? Jadi waktu zaman dulu juga memang sudah ada ya, seperti yang diceritakan Pak Ferry tadi ya? iya, sebenarnya zaman dulu tahun sekitar 80-an Iya. juga sudah ada fenomena seperti ini. Iya. Tapi namanya Fenomena. Sebentar, Fenomena. tolong dihargai wali kelas saya mau ngomong. saya kepala sekolah dulu. Justru dulu tuh sudah ada. Bukan sekarang aja yang ada, cuma istilahnya yang berbeda-beda. Oh, beda-bedanya apa? Seperti dulu misal tahun 80-an dikenal dengan namanya perek, perempuan eksperimen. Iya, betul. Soalnya kenapa saya tahu, saya juga melakukan survei. Oh. Kalau orang melakukan survei menemukan fakta-fakta Iya. yang aktual, Iya. kita harus menyelami, kita harus praktek di situ. Oh, maksudnya terjun langsung untuk Iya. mengetahui lebih jelas. Betul. Seperti itu. Jadi Anda terjun ketika survei itu dengan mencoba Ya, mencoba. cabean atau Cuman kalau sekarang kan balap motor. Kalau dulu dia balap ontel, Pak, masih ontel. Goes gitu. Bedanya itu aja paling. dulu kan motor? Iya benar. Dulu Anda pakai apa? Pakai motor juga sama? Pakai motor, Pak. Oh, motor. Motor bot. Ya, ini saya mau ngomong apa enggak ini? Boleh ngomong iya sih. Kalau enggak Lanjutkan. saya mau nyari cabai-cabai yang lain nih. Iya, iya. Ya, silakan. Survei. Terus Anda melakukan survei berarti ya? Ya, ternyata ada beberapa tipe dari cabai-cabai yang kita kenal selama ini. Bapak mau SMS siapa, Pak? Hah? Mau SMS siapa? Ini cabai-cabai kasih informasi Oh, bahwa ada 4 tipe di sini.
Ada cabe-cabean itu. Betul. Tipe yang pertama itu apa, Pak? Mohon maaf Ada. sebentar, Bapak umurnya berapa sih Pak? Hurufnya gede-gede amat Pak. Lo udah pakai font 12 paling bener dia. Kalau enggak bakal Satu layar, baca. satu huruf loh. Iya. Itu handphone apa banner, Pak? Saya pulang aja ya. Ya enggak ada, Pak. Jangan, Pak. Ini belum 4 jenis cabe-cabean belum selesai, Pak. Tapi saya Jenis titip, yang- Pak. Kalau Bapak mau pulang, saya titip dia ya, Pak. Buat apa? Yang nggak tahu jalan pulang, Pak. Nah, jadi begini. Yang pertama, Cabai jenis rawit. cabai rawit. Itu jenis Rawit apa berarti ya? itu artinya rambutnya selalu berwarna hitam. Kemudian ada cabai keriting. Keriting. Ketiaknya rimbun bagai ranting. Itu zaman dulu tuh ya. Zaman dulu itu. Mau tahun 70-an iya ya. Eva Arnas. Begitu gini, oh gondrong, Pak. Kalau sekarang pasti gondrong ini tapi udah di bleaching. Bleaching. Norak ini Bapak ya? Kalau saya manggil anjing Blacky soalnya. Oh, iya ya? Iya. Udah cukup berantemnya udah. Udah. Terus Kemudian ada Keriting. tipe ketiga yaitu cabai merah, cabai merah. memancing gairah. Oh, itu yang ketiga. Ada satu lagi cabai hijau. Nah, contohnya di sebelah saya. Oh, cabai hijau tuh apa? Diintip pasti kolornya hijau. Wah, serem banget Nah. kolornya hijau. Cabai-cabai ini juga mengandung 3 rasa ternyata. 3 rasa. Betul sekali. Rasa yang pertama, Pak. Rasa yang pertama itu rasa pedas. Rasa pedas. Pelukannya dahsyat. Rasanya pedas, iya gila. Kemudian juga ada rasa sedang. Iya. Tenang diangkat. Senang diangkat. Kemudian ada Yang yang ketiga ekstra pedas. ekstra pedas itu? Itu artinya eksploitatif dan terampil pegang daerah sensitif. Wah. Jadi udah ada yang 4 jenis, 3 rasa, begitu ya? Betul. Iya. Nah, sebuah razia yang kemarin yang dilakukan, kemudian survei saya lakukan, Iya. ternyata cabai-cabai itu semuanya bernama indah. Enggak dong, biasanya tuh kan sebut saja mawar, kalau enggak melati gitu. Atau Kenapa jadi indah? Mawar melati semuanya indah. Oh iya. Sekalian jadinya. Sekalian mawar dengan melati udah termasuk indah. Iya. Oke, Nah. Bapak bisa nyanyiin lagu kring enggak? Cabai-cabean untuk istilah perempuan. Iya. Untuk istilah laki-laki itu terong-terongan. Terong-terongan lah, seperti apa terong-terongan? Ini contoh terong-terongan. Loh, dari mana? Anda itu selalu memanfaatkan anak perempuan yang suka balap liar itu kan? Interupsi. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelapa urap. Gini, Ini bukan masalah memanfaatkan. Cabai-cabean itu kan benar setuju dengan apa yang bilang oleh BF, Mbak Iya. Fitri. Nah, Mbak Fitri, lu gak usah disingkat-singkat. Mbak Fitri jadi BF. Adi di mana juga MF, Mbak Fitri. Kok BF, Mbak Fitri? kan Mbak, kan M-nya kan nggak ngikut belakangan dia. Oke, Ya. bisa saya jelasin dulu nih? Silakan. Jadi begitu Pak. Jadi ini bukan masalah tentang eksploitasi. Pak kalau mau ngobrol berdua di luar aja Pak. Ini rame-ramean lo ngobrolnya Pak. oh boleh keluar. Boleh. Hei, di sini. Weh. Ngomongnya di sini. Pak. Ngomongnya di sini. Emang begitu deh, kalau disuruh dia lantas aja, baterainya masih baru. Ayo, sini Pak, sini. Ini kalau jenisnya memang agak berbeda ya. Ya. Kalau yang namanya cabai-cabean itu karena broken home. Tapi kalau dia seperti terong-terongan ini bukan karena broken home. Bener. Dari broken tooth dia. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK Indonesia, Lawak Club. Saya mau tanya ini kenapa tiba-tiba yang namanya cabai-cabean itu tumbuh subur? Apa yang mengakibatkan cabai-cabean tersebut tumbuh subur? Saya mau tanya sama Vincent. Ini kenapa, Vincent? Jadi Pak, kalau saya bilang ini adalah perkembangan zaman. Contohnya tadi Pak Jarwo yang hidup dari udah 3 abad, dibilang zaman dulu gak ada. Karena memang perkembangan zaman. Dulu perkembangan zaman tidak secepat sekarang. Iya. Informasi, Twitter, pet, Teknologi, ya. sosial media, motor sekarang didapatkan dengan mudah. Fashion pun. Coba lihat, semua cabai-cabean pakai celana pendek. Gak ada cabai-cabean pakai sarung gitu, gak ada. Karena itu dari fashion, dari gaya hidup, semuanya. Tontonan di televisi. Coba kalau satu hari tontonan di televisi ILK semua, gak ada cabai-cabean. Live ya. Tapi itu semua orang rusak jadinya. Iya, semua orang rusak.
Tetap rusak ya. Jadi itu tontonan televisi tidak Sinetron memberikan juga mungkin ya, sinetron betul. Iya. Menggambarkan cewek glamor, cewek masa kini dengan pendek harus pakai Betul. ini segala macam. Iya. Jadi orang terinspirasi. Saya Sinetron-sinetron. sama sekali tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Oleh Siapa dia? Sang kodok. sang kodok. Desta ini. Bukan Desta. Lembu. Jadi saya juga tidak setuju sama sekali dengan dia kalau media itu menjadi penyebab ya, Ya. menjadi Sebentar, penyebab. interupsi sebentar. Kenapa? Ini acara masih lama nggak? Ayah saya udah mulai sesak napas. Kasihan, udah Mulai sesak. Ya, mau saya bawa ke rumah sakit, takutnya Enggak, masih lama. sebentar nggak? lagi. Sebentar lagi, tenang. Sebentar lagi ya? Iya, iya. Mau cek apa? Cek apa? Bapak dokternya siapa Pak? Dokternya? Dokter hewan biasa. Dokter Abidin. Dokter Abidin. Banyak antrinya lama. Sama pokoknya dia gantian tuh Abidin sama Iwan Sanusi. Dokter Iwan Sanusi. Iwan Sanusi. Iwan Orang lama. Jadi ini Saya peduli Anda tidak setuju dengan saya tidak peduli. Itu kan opini saya. Saya yakin anak-anak UNJ ini sependapat dengan saya. Woi. Loh, tidak bisa. Teknologi. Jangan menyalahkan yang namanya media dong. Loh, media itu memberikan pengaruh yang sangat besar bagi. Mohon maaf sebentar, ayah saya mulai abu-abu nih warnanya gimana nih? Gimana nih Pak? bisa nunggu sebentar. Pak, sabar Pak. Pak, sabar Pak. Istighfar Pak. Tolong. Emosi. Ya, Bentar, iya sabar Pak. Mau jual kursi saya. nanti aja Pak. Kalau udah April baru bisa jual kursinya. Nanti. Ini tenang ya. Saya bisa, Mohon. Pak. Anda berbicara tenang. Ini kan forum terhormat. Iya dong. Dia nggak hormatin saya dari tadi. Tutur kata yang baik supaya orang jadi jelas. Karena Pak, media itu tidak bisa disalahkan. Media itu yang namanya tadi kan Anda bilang juga ya teknologi ya. Teknologi. Karena adanya teknologi Ya. canggih. Ada sebuah acara Pak, Ya. padahal ini udah teknologi canggih sekali. Betul. Akhirnya acara tersebut di-cut karena pakai telepon mulu. Itu acara saya, jangan bawa acara saya. Akhirnya Jangan bawa acara saya. Itu acara saya itu. Iya kan? ya kan akhirnya di-cut kan karena pakai Pak Satpam, tolong dikeluarin 2 orang dia Pak. Tapi kan sekarang udah punya acara baru kan. Interupsi. Saya setuju. Mikrofonnya ini. Mikrofonnya ini. Mikrofon kurang ajar kamu Tolong ya. Jangan bawa acara-acara saya yang lama. Jangan. Tolong ya, Anda kan punya mic masing-masing. Ya. Jangan berbicara di toa ya. Tolong. Tolong. Coba. Jadi sama sekali saya tidak setuju. Anda apa yang tidak dikatakan. setuju ya? Tidak setuju. Dengan Begitu. pengaruh seperti itu. Karena Anda juga membawa pengaruh buruk juga pada akhirnya ya. Saya mau membuktikan kalau ternyata memang yang namanya media itu bukan suatu hal yang penyebab begitu Pak. Kenapa? Saya tidak Dari setuju mana? gitu. Buktinya dari mana? Ya buktinya sekarang aja gitu ya. Banyak sekali alay-alay yang ikut joget-joget dan Iya, segala macam betul. itu ya. Tidak semua. Jadi saya mau buktikan. Ayo coba Sebentar. sini. Kamu Sebentar, sekarang. gini, supaya untuk membuktikan Anda berdua ini sebagai seorang laki-laki, bukan di antara Anda ini, salah satunya mungkin ada yang terong-terongan. Hah? Enak aja. Iya, yang terong-terongan, makanya dibuktikan dengan gimana kalau misalnya Anda adu panco. Ayo. Oke, sebutkan Panco Silo yang pertama. Pancasila ya? Pancasila ya, salah gua. Iya, silakan, Panco. Ayo, boleh. Supaya terlihat. Sebutin waktu dan tempatnya kapan. Ya, sekarang. Saya nanti ajak teman saya. Hah? Kok ajak teman kamu? Saya tangan saya kecil Pak, kalau pancuk susah. Di mana? Di sini. Ayo. Hah? Ayo. Di sini Oke. boleh. Ayo. Kepala orang itu. Jangan banyak ngomong. Ayo. Katanya Ayo. pancuk. Silakan, tepuk tangan dulu dong. Wow. Enak aja. Saya tuh ototnya tuh di sini nih. Hah? Kamu ototnya di mana? Saya mau di bawah. Di kaki saya. Oh iya bener. Ih, kamu kenceng ya? Tangannya halus deh. Kamu juga. Kamu sering pakai body lotion. Interupsi. Iya. Interupsi ini yang membuat moral bangsa kita jatuh Nah, tuh ini. Betul. Tolong hargai bangsa kita, tolong. Hey. Beb, hey Beb. Jangan marah, Beb. Interupsi. Ya. Ini kan acara. Pak, tolong disiram lagi. Interupsi Pak. Ya. Interupsi. Saya aja cewek ngerti kalau adu panco itu posisinya nggak kayak Iya, gitu. gini, coba. Nih. Saya aja cewek ngerti Nih. masa gitu ya. Gimana? Coba dong? Panco tuh gimana nih posisinya? Kan pakai kekuatan otot tangan sama tangan. punggung. Benar. Harus
fair dulu, punggung-punggungan. Nah, gini. Nah, terus udah gitu. Terus tangannya gini. Musiknya ganti. Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi. The Virgin. Oke, lu apaan? Balik sana udah. Duduk lagi. Habisnya. Anda jangan macam-macam sama saya ya. Saya kan paling maco. Kita lihat sebenarnya di antara keduanya siapa yang paling maco. Ya, Dan siapa yang terong-terongan. Kita lihat nih. Ya. Lihat saya maco, lihat. Saya maco banget. Saya juga. Topinya aja miring. Topi aja miring. Ya kenapa topi miring? Topi miring maco. Gila ya, Lulu tuh kayak bintang-bintang Korea ya. Sama saya? Dua-duanya. Iya dong. Korea Utara. Kita kembali ke yang satu ini. Balik lagi di LK, menyelesaikan masalah tanpa solusi. Tadi kita sudah lihat di antara keduanya siapakah yang memang bentuknya terong-terongan ya. Tadi mereka udah seperti kayak penyanyi-penyanyi Korea gitu. Sebenarnya masih ada lagi. Iya, masih ada lagi. Kita lihat. Gila. Ya, Edan, unyu-unyu. Lihat ya. Mereka tidak jauh beda. Tapi saya tuh unyu-unyunya paling maco loh. Emang dia pakai tangan lah, bau ketek begitu. Gayanya. Lihat lagi satu lagi coba, kita lihat lagi. Tuh lihat, siapa yang paling bibirnya paling merah kan dia. Gimana lu nggak dikeluarin dari grup klub etis? Lu lihat kelakuan lu kayak gitu, Vincent. Saya dulu kayak nyamuk demam berdarah, Pak. Iya, emang aneh. Kita sekarang mau tahu bagaimana pendapatnya dari seorang mahasiswa. Viko, coba gimana tentang cabai-cabean ini? Oh gitu. Luar biasa, bagus sekali. Belum ngomong dia. Oke. Jadi saya ini emang mahasiswa Ya. Fakultas Perkebunan. Kok perkebunan? Ada biasanya pertanian dulu, baru masuk nanti jurusannya perkebunan. Iya, saya kuliah di kampus asal-asalan namanya. Ada baru. Oh baru. Baru dibikin. Benar ya, gue bilang apa nih? Lihat nih. Saksinya orang-orang ya, saksinya orang-orang ya. Tuh, berat bersih 50 kilogram. Sini. Gue bilang juga Dipakai taruhan lu. Udah piling. Udah Dari piling. jauh sih kelihatannya 35, saya dong 35. 50 saya bilang ada tulisannya. Iya. Ya, kamu dari perkebunan. Iya. Iya. Jadi di Kampus asal-asalan. kampus asal-asalan Fakultas Perkebunan. Iya. Mahasiswanya biasanya jurusan cabai-cabean emang. Iya. Tapi masalah cabai-cabean ini mungkin kembali lagi ke orang tua ya. Kenapa kalau kembali ke orang tua? Buat orang tua, buat anak kok cabai-cabai gitu. Nggak boleh gitu. Coba. Anang batas. Tuh. Sebentar Pak, saya mau nanya Pak. Viko lu orang Jogja atau orang mana? Bapak lagi alergi udang atau seafood nggak? Kenapa? Itu bengkak-bengkak ya? kayaknya. Emang beratnya begitu pipinya. Dia lagi Emang gitu. Pak, ini yang memang yang salah ini orang tua. Jadi kita harus nyalahin Jarwo Kuat karena dia yang lebih tua di sini. Tolong. setuju. Maaf, kita mesti beda. Sebentar ya. Ini kalau orang lain kan ini beliau ini bukan orang tua. Nah, ini. Orang utan. Jadi kenapa harus menyalahkan orang tua? Iya, kenapa? Kalau kita menyalahkan orang tua berarti kita menyalahkan sebuah prinsip bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohon. Pohonnya. Iya. Sementara kemarin saya ke pasar, ternyata buah itu dekat-dekat aja jatuhnya. Iya. Ya di tukang buah coba aja pasar Iya buah. betul yang jatuh-jatuhnya ya. Buahnya tukang buah di situ-situ aja. Iya betul. Iya kan? Ini yang kita masalahkan kan orang tua perannya sampai di mana. Jadi Kenapa begini. harus hanya memproduksi saja anggur? Bukannya Anda memberikan yang namanya contoh yang baik. Orang tua. Beda Pak. Beda Pak. Hah? Itu drink. Yo, drink. Saya jarang minum, saya oplosan. Curik. Saya cukrik ya. Cukrik. Nih orang cukrik mau ngomong nih. Ayo. Cukrik. Iya. Jadi saya setuju sekali dengan teman saya. Dia ngomong apa? Dia nggak ngomong apa-apa. Dia Lu nggak kayak ngomong. setuju aja. Dia kagak ngomong apa-apa. Apa yang dia omongin tadi tuh nggak ada isinya. Tapi segmen 2 bagus tadi loh, segmen 2. Oh iya? Yang mana? Saya jadi, nah itu dia tadi, lihat aja, dilirannya ada. Nah jadi begini, saya setuju bahwa semua ini memang
jangan menyalahkan kepada orang tua. Anak zaman sekarang itu memang udah karena informasi, Pak. Zaman Informasi. dulu kita Iya. rame-rame nih, Iya. modal sendal aja jadi main lempar sendal. Hah, jaga Iya, mana-mana. kreatif ya. Sekarang, Sorry, itu game kayak gimana? saya akan menjawab pertanyaan dari ini nih, jamur Mario Bros. Jadi begini, Kalau Mario Bros aku tahu cuman apa tadi itu main lempar sendal. Jadi yang ada sendal nih, kita tendang terus kita buang kemana. Kita itu ngumpat. primitif banget. Hah? Kita nggak bisa main. Aku juga baru, aku kan lagi mikir ini permainan apa gitu. Lu sama siapa main sama keluarga lo? Maaf, ini kalau memang ada nggak ada yang ngerti nanti di editing dihilangin aja ya. Ini nggak ada yang ngerti orang-orang. Nyesal saya interupsi, lanjutlah. Dia minder. Jadi begini, Coba. Denny. Iya. Kita perlu melibatkan 3 kementerian. Untuk Kenapa harus 3 kementerian hanya untuk cabe-cabean aja? Ya. Kementerian yang pertama apa? Kementerian Pendidikan. Iya pasti Karena ya, karena ada pendidikannya ya. Cabai-cabai itu berasal dari anak-anak sekolah. Iya. Kemudian kita melibatkan juga Kementerian Perdagangan. Perdagangan. Karena di situ ada komoditas terjadi jual beli. Oh iya betul. Kemudian juga ada cabai-cabean dan terong-terongan ini juga kita libatkan Kementerian Agama. Kementerian Agama. Iya. Iya. Kemudian, bagaimana supaya dari terong-terongan dan cabai-cabean ini bisa dipadukan, dikombinasikan dengan baik? Nah, perlu kita usulkan kepada orang Padang. Hah? Orang Padang? Karena Padang. kalau terong dikasih cabai jadi cabai balado. Iya. Terong balado. Terong balado. Terong balado. Emang kenapa emang saya ngomong cabai balado? Ya gak apa-apa, udah mulut-mulutnya dia. Iya. Gak apa-apa. Ini Dokter Abidin. Cocok buat bapaknya. Pak, gimana kalau kita suntik mati aja, Pak? 2 kali datang sembuh deh dokter. Pertanyaannya Kak Vincent, Anda merekomendasikan dokter Abidin ibu Anda yang waktu itu kutu air nasibnya Udah sembuh, kakinya ini semua nih, kutu air sembuh. apa? Kakinya hilang. Udah semua nih. diamputasi berarti ya. Jadi 3 kementerian yang diusulkan itu Kementerian Pendidikan, Kementerian Perdagangan, dan juga Kementerian Agama. Untuk mendidik moral anak-anak kita. Moral semuanya. Dan Betul. kalau bisa juga, kalau masih juga berkembang, kita laporkan ini ke Menpora. Oh, Menpora. Menpora Porandakan Negara. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ku harap engkau kan terima walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita yang rasa. Suatu hari nanti pacarwo pasti mati. Tak ada yang terbuka, cuma pintu neraka. Di situ ada bukti, jadi pembantu jarwo. Dua-duanya di neraka. Ketuanya Denny Chandra. Bubar semua, bubar. Tepuk tangan dulu dong. Pak, Ya. nitip Pak. Suatu. Apa ini kunci ke gua lu? Ini katanya pintu neraka ini kuncinya. Ya, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Ini bagaimana caranya kita mengatasi yang namanya cabai-cabean. Nah, coba saya tanya dulu sama Uca, silakan. Untuk masalah cabai-cabean, kita harus semua introspeksi dirilah masing-masing. Iya, Tidak mungkin ada cabai tanpa didukung oleh yang lain. betul. Contohnya kayak timun-timunan. Ya. Nah, kayak teman saya pernah ada anak cewek makan timun, saya bilangin jangan, ntar becek, nggak percaya. Begitu bangun air sepinggang. Saya bilang ntar Bukan karena kebanjiran. becek. Iya. Karena saya udah kasih tahu gitu Iya, ya. iya, iya. Maaf nih sebelumnya ya semuanya. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya introspeksi dirilah. Tidak mungkin akan ada istilah cabai-cabean kalau memang tidak ada orang yang pemakainya atau Iya. penikmat cabai-cabean. Makanya berantas sampai biji-bijinya Pak. Nah, Biji cabenya kan? biji cabainya, ya. Bijinya itu. Ya, karena kan gitu. Saya Jadi- setuju aja introspeksi Jadi lah. perkembangannya setelah cabai-cabean itu akan membuat kita capek-capean. Nah, iya, karena kan cabai
keluar keringat pedes kan? Iya, Apalagi betul. misalkan cabai 4 gorengan 1. Iya. Iya Pedes benar. aja Bang. Iya. Seperti itu kalau menurut saya. Iya. Oke. Jakarta, terima kasih semuanya. Iya. Ye. Wow. Bang Haji Roma Irama, terima kasih. Bener Pak, yang dibilang sama Pak Haji Doyok ini bener. Doyok. Vincent, gimana caranya supaya cabai-cabean ini paling tidak bisa diminimalisir? Pendidikan Pak, pendidikan dan juga dunia hiburan yang harus dibenahi. Jadi Ya kita kan? Iya, sepertinya- banyakin acara-acara yang menginspirasi anak muda itu untuk tumbuh kembangnya menjadi sesuatu yang berguna dibandingkan. Jadi nggak goyang-goyangan ya? Apa? Goyang-goyangan? Boleh aja goyang-goyangan sih boleh. Boleh. Boleh, Tapi- tergantung goyangnya goyang apa dulu. Iya. Ya kan? Kalau goyang dibayar boleh aja. Boleh aja, yang penting dunia hiburan itu harus sejalan dan selaras dengan pendidikan. Jadi ada nilai pendidikannya ya, Nggak juga. edukasinya. Nggak juga. Oh ya, lu gua nggak ngerti lu ngomong apa kalau gitu. Ferry Mariadi. Ya, kalau apa menurut saya sih kira-kiranya? memang tidak perlu dihilangkan malah justru. Cabai-cabean itu ya. Cabai itu kan bisa dikategorikan ke lady bikers ya. Iya. Justru sebenarnya kalau menurut saya bapaknya lebih baik jadi joki balapan. Oh, jadi ada pengawasan dari orang tua dengan terjun langsung. Betul. Jadi kalau misalnya anak anaknya bisa cabai-cabean, mengalahkan ayahnya. ayahnya Gitu. ikutan juga di Betul. situ. Jadi bisa langsung dirayu. Bapak kamu joki balap-balapan ya gitu. Kok tahu? Ini ada di samping saya balapan. Iya. Bareng. Iya, Gitu, iya, kalau iya, misalnya iya. jangan sampai dihilangkan lah, itu lady bikers. Kalau yang di depan, kalau yang di belakang namanya boncengers. Boncengers Iya. ya. Jadi yang ini namanya lady bikers. Lady bikers. Itu harus ditumbuh kembangkan ya, karena Betul, ada kalau menurut saya. hal yang positif. Betul. Ya, iya, olahraga. Kenapa? Ayah Silakan. saya ngomong silakan. Sedikit aja. Boleh. Silakan. Bisa juga gejala cabai-cabean dan terong-terongan itu pengaruh dari penayangan iklan. Oh, iklan apa yang dimaksud oleh Anda? Kenapa cabai-cabean itu selalu mengejar terong-terongan? Karena udah terkena virus iklan itu. Iklan apa ini yang Terong, terus, terang. Jadi istilahnya adalah habis cabe terbitlah terong gitu kan. Jadi ya. Kalau dari saya sih untuk solusi mengenai masalah cabai-cabean, cabai itu kan pedas. Pedas. Yang pedas itu biasanya untuk ngilangin pedas kita harus kasih yang pahit. Yang pahit. Jadi cabai itu harus dilawan sama fare. Hah? Cabai harus dilawan sama fare. Pare. Kalau Paria, no, sorry. paria. Kalau di Uzbek kita nyebutnya fare. Uzbek. Ya. Saya kira jungkok. Ini Enggak, ini Anda ada panjangannya. Anda tuh wajah Uber ngaku Uzbek. Enggak, tapi ini Ujung berung. Ini wajahnya ujung berung ngaku Uzbek. masih dekat ke Cimahi, masih dekat. Oh, masih dekat lah ke Ya, Cimahi. jadi ya. kalau untuk melawan yang pedas-pedas harus dilawan sama yang pahit. Cabai lawan pakai fare. Family, keluarga. Oke. Activity, kegiatan yang positif. R-nya, Religion, agama. education, pendidikan yang baik. Oke, Fare. Iya. Oke, silakan. Saya dari Komisi Pemberantasan Cabai-Cabai ya. Betul. Mengharapkan segala lini ikut terlibat untuk membuat cabai-cabean ini kembali lagi ke rumahnya. Iya. Yang pertama, mereka itu sering main ke flyover. Oh. Ini kalau nge-fly itu jangan terlalu over, nanti bisa overdosis. Iya, betul. Jadi saya minta Jokowi untuk merubuhkan semua flyover yang ada di Jakarta. Lu nggak seperti itu dong. Macet dong Pak. Saya sih setuju sekali dengan artis yang Oh, belum saya ada nggak setuju terkenal dengan ya. Anda, saya nggak setuju dengan Anda. Astagfirullahaladzim. Ini orang saya sih setuju dengan artis yang belum ada namanya Iya, ini. heeh. Siapa namanya? McDani. Baru kan, anak Iya. baru kan, Heeh. artis baru ya. Iya, iya, Bagus, iya. bagus. Gak apa-apa ya, Jadi Anda udah setuju turun ya, dengan udah dia? turun. Iya bener. Setuju dengan apa yang dikatakan oleh dia. Ya, jadi kita harus membuat sebuah undang-undang. Iya. Di mana undang-undang tersebut melarang yang namanya pembuatan sambal. Sambal karena Ya. mengandung cabai. cabai-cabean. Betul. Iya, Jadi benar. supaya tidak ada cabai-cabai lagi, maka harus diadakan undang-undang seperti itu. Tetapi karena saya tidak diundang, batalkan undang-undang. Pak, jadi kalau kita kembalikan lagi yang namanya cabai-cabean itu kita kembalikan lagi ke keluarga. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Fitrop itu sangat baik sekali yaitu fare. Fare. F-nya adalah Family. A-nya adalah Activity yang positif. R-nya adalah Religion. dan E-nya adalah Education. jadi perlu sekali yang namanya edukasi itu. Iya, moga-moga bermanfaat untuk semuanya. Paling tidak kita bisa menghibur Anda semuanya. Kita akan berjumpa lagi di ngalangin gua mau ngomong. Awas ini munut. Belum, gua ngomong dulu. Ini gua mau ngomong.
Oh, lupa deh gua ngomongnya tuh. Pokoknya kita akan kembali. Ya, sampai jumpa lagi di Elkam ke depan. Hey. Wah. Ketemu lagi di Uppsala.